pada sore hari ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kami di KPK terkait dengan masalah di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca tidak satu sekaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo. AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten, pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak, daerah, dan bagian sekretariat. AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati terkait proses penerimaan uang oleh AMA. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka Ahmad selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di rutan cabang KPK. Tersangka Ama disangkakan melanggar pasal 12 huruf F
Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini, terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dan tersangkanya antara lain dalam pengembangannya adalah Bupati AS ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.